Luas perairan Indonesia mencakup 75% dari total luas Indonesia. Tak ayal Indonesia pun dikenal sebagai negeri kepulauan terbesar di dunia. Kampung nelayan merupakan suatu lingkungan permukiman masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, yang melakukan mata pencaharian penangkapan ikan di perairan laut atau di perairan darat. Kawasan kampung nelayan umumnya dekat dengan sentra perikanan, pelabuhan perikanan, atau sentra nelayan yang menjadi pusat aktivitas para nelayan. Pada perkembangannya, kampung nelayan berkembang semakin padat dengan semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk alami dan adanya urbanisasi. Keadaan perumahan dan lingkungan permukiman masyarakat nelayan dengan sarana prasarana publik yang ada, seperti jalan lingkungan, ketersediaan air bersih, sarana drainase, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, dan sarana prasarana publik lainnya. Secara umum, di wilayah Indonesia kondisinya cenderung kumuh dan masih kurang memadai. Kesadaran masyarakat nelayan terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan kampung nelayan juga dirasakan masih minim. Keadaan ini tentunya perlu penataan agar tercipta kawasan atau lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman, serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan. Kawasan permukiman nelayan diharapkan dapat dipenuhi melalui perbaikan atau penyediaan sarana prasarana yang memadai, sehingga dapat memberikan pengaruh baik bagi keberlangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan para nelayan dan keluarganya. Mengacu pada arah kebijakan perikanan tangkap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2021-2024 dinyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah untuk pembangunan perikanan tangkap yakni dengan mengupayakan pengembangan permukiman nelayan maju. Di antara program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah melalui pemenuhan kebutuhan perbaikan atau penataan sarana prasarana dan infrastruktur dasar, kawasan hunian nelayan di suatu kampung nelayan agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, maju, dan mandiri. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan bantuan penataan Kampung Nelayan Maju tahun anggaran 2022. Kegiatan ini dilaksanakan secara padat karya dengan melibatkan partisipasi masyarakat di kampung nelayan dan sekitarnya. Bantuan penataan Kampung Nelayan Maju berupa pekerjaan, penyediaan, perbaikan prasarana fasilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, jembatan, gapura, balai nelayan dan fasilitas umum lainnya. Penyediaan, perbaikan sarana pengelolaan sampah seperti tempat penampungan, sarana pengangkut dan sarana pengelolaan sampah atau daur ulang. Penyediaan perbaikan sarana air bersih. Penyediaan perbaikan sarana mandi cuci kakus atau MCK umum. Penyediaan perbaikan instalasi penerangan umum dan atau pemeliharaan kawasan melalui pengecatan kawasan permukiman kampung nelayan dan pengecatan sarana prasarana nelayan lainnya. Kampung nelayan harus memenuhi kriteria. Mayoritas mata pencaharian kepala keluarga di lokasi kampung nelayan tersebut yaitu sebagai nelayan, dibuktikan dengan surat pernyataan kepala desa atau lurah setempat. Lokasi kampung nelayan berdekatan dengan pelabuhan perikanan, sentra nelayan yang masih berada dalam satu wilayah kabupaten atau kota, terdapat kelembagaan nelayan yang sudah terbentuk seperti kelompok usaha bersama, KUB Koperasi Perikanan, atau perkumpulan KUB, perkumpulan nelayan, dibuktikan dengan surat pernyataan kepala dinas kabupaten kota. Dalam hal belum ada kelembagaan nelayan yang terbentuk, perlu adanya surat pernyataan kesanggupan untuk membentuk kelembagaan nelayan
dalam waktu 1 bulan sejak disampaikannya usulan permohonan bantuan. Lokasi kampung nelayan dapat dijangkau dan tersedia sarana transportasi maupun komunikasi. Peran penyuluh dalam pembangunan Kampung Nelayan Maju Sentokat adalah penyuluh selalu melakukan pendampingan dan pembinaan kepada nelayan yang ada di Kampung Nelayan Maju Sentokawat. Dulu Kampung Nelayan Maju Sentokat ini tidak seperti ini, masih terlihat kumuh, tapi dengan adanya pembangunan Kampung Nelayan Maju ini terlihat lebih rapi, terlihat lebih bagus, sehingga teman-teman nelayan di sini merasakan manfaat yang cukup besar dengan adanya pembangunan Kampung Nelayan Maju ini. Kami penyuluh perikanan selalu melakukan pendampingan secara terus-menerus dan pembinaan kepada nelayan-nelayan yang ada di lokasi Kampung Nelayan Maju ini. Pembinaan yang kami lakukan kepada nelayan yang ada di Kampung Nelayan Maju ini adalah seperti adanya KUB. KUB ini adalah gabungan beberapa orang, kemudian membentuk KUB yang didampingi oleh penyuluh perikanan. Kemudian terkait sarana prasarana yang ada di sini sudah ditata dengan baik dan kami penyuluh perikanan memberikan pengertian kepada masyarakat supaya untuk menjaga fasilitas ini sehingga fasilitas ini akan bermanfaat buat teman-teman nelayan khususnya. Kemudian terkait bantuan yang telah didapatkan oleh nelayan dari pemerintah pusat, ada jaring milenium yang sudah dibagikan oleh pemerintah pusat kepada KUB yang ada di Kampung Nelayan Maju ini. Setelah ada Kalaju, alhamdulillah jalan-jalan yang tadinya becek, yang ke sebelah selatan untuk bongkar muat ikan, yang tadinya nggak ada jalannya kurang memadai, sekarang setelah ada Kalaju, jalannya sudah dicor, sekarang untuk perjalanan bawa ikan ke tempat-tempat pengepul itu sudah enakan, alhamdulillah. Yang dulu pinggir kali itu, pinggir sungai, yang dulunya nggak ada penerangan jalan, sekarang ada penerangan di pinggir sungai dan ada pengecetan bagus, sehingga banyak sekali nelayan-nelayan yang suka duduk-duduk di pinggiran karena dengan penerangan jalan yang sangat memadai. Progres program. Salah satu lokasi kampung nelayan yang menjadi program unggulan KKP adalah Belitung. Tak hanya menawarkan wisata bahari, pulau yang dikenal dengan sebutan Negeri Laskar Pelangi ini juga memiliki tempat wisata menarik lainnya. Sebut saja Suak Gual, yakni sebuah desa wisata yang terletak di Kecamatan Selaknasih, Kabupaten Belitung. Desa Suak Gual adalah desa pertama yang ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Maju berdasarkan ketetapan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Keterlibatan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang maju dalam kegiatan penataan kawasan kampung nelayan, serta menciptakan lapangan kerja sementara yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat di kampung nelayan melalui kegiatan padat karya. Padat karya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Dari selama saya menjadi penyuluh, saya selalu mendampingi program Kalaju. Dan sebelumnya program Kalaju ini, sebelum ditetapkan Kalaju dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kampung Suak Gual ini belum tertata rapi dan belum bersih. Karena setelah terjadi Kalaju, kampung ini sudah bersih dan tertata rapi, dan kegiatan yang ada di sini selalu berjalan. Dan nelayan pun setiap hari selalu membersihkan pantai-pantai yang di pinggir, bekerja sama untuk membangun Kampung Nelayan Maju ini bisa menjadi sukses ke depannya. Kalau pembinaan di Kampung Nelayan sangat perlu bagi saya, karena ini program dari kementerian, karena peran utama penyuluh itu ujung tombak dari kementerian untuk menyampaikan
kegiatan yang ada di Kementerian dan Kelautan dan yang bisa diterapkan nelayan seperti sekarang bubu lipat ikan yang sudah diproduksi selama ini sudah dipakai yang diterapkan karena mereka hasil tangkapnya sangat meningkat dan cukup memuaskan bagi nelayan. Dan kedua ada pembinaan pembuat ekoprint untuk usaha nelayan, usaha istri nelayan dan nelayan untuk menambah hasil tambahan. Sekarang alhamdulillah saya promosikan produknya keluar daerah dan saya promosikan di internet baik pun Instagram dan yang lain-lain. Dan kedua ada juga usaha isplek untuk nelayan sebagai usaha tambahan koperasi untuk menjalankan kebutuhan nelayan itu bisa ngambil ke Swakwal semenjak ditetapkan Kalaju. Sebelum itu masyarakat nelayan Swakwal susah mendapatkan es, sekarang mudah mendapatkan es sejak ada program Kalaju ini. Salah satu strategi pengembangan kampung nelayan maju, yakni melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari kuliner. Peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan menjadi salah satu upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk mewujudkan kampung nelayan maju. Kelembagaan nelayan melalui kelompok usaha bersama atau KUB maupun koperasi dapat menjadi penggerak perekonomian lokal serta menciptakan nelayan yang tangguh dan berdaya saing. Pengembangan kelembagaan nelayan dapat mendorong para nelayan lebih berdaya saing untuk berkompetisi mengembangkan usahanya dan menjadi pengaruh bagi nelayan yang lain. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pun telah menggandeng beberapa mitra, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan PT Jasindo untuk mendukung program-program pemberdayaan nelayan. Kami memang penyuluh perikanan sebagai ujung tombak di Kelautan Kementerian dan Perikanan, dan kami memang memiliki tugas memberikan pembinaan dan pendampingan kepada nelayan sehingga teman-teman nelayan bisa meningkatkan kesejahteraannya. Di sini ada beberapa KUB yang telah mendapatkan bantuan. Kami penyuluh berusaha membina nelayan supaya bantuan-bantuan ini bisa bermanfaat kepada nelayan sehingga bisa meningkatkan taraf kesejahteraan mereka dalam memanfaatkan bantuan-bantuan yang telah diberikan pemerintah. Kami juga berkeinginan meningkatkan kelas kelompok pada KUB-KUB ini sehingga kelas kelompoknya meningkat menjadi kelompok yang lebih maju. Ini akan menjadi tugas kita di Pemda untuk bisa melibatkan beberapa stakeholder, baik itu instansi di pemerintahan maupun swasta. Di swasta kita mungkin akan menggandeng dengan adanya perbankan, dengan adanya S2P, dengan adanya SBI. Kita akan cari CSR untuk memberikan supportnya untuk pembangunan, melanjutkan pembangunan kampung nelayan maju ini. Jadi akan lebih tertata lagi nanti, akan lebih baik lagi, tentunya nelayan akan lebih sejahtera lagi. Desa Suwakgual memiliki pesona yang menawan, lantaran rumah penduduknya diwarnai dengan cat berbagai corak. Terdapat pula dermaga berwarna-warni dengan jajaran perahu di pinggirnya. Hal ini dilakukan untuk mengubah wajah kampung nelayan dari kesan miskin, kumuh, dan kotor menjadi lebih maju dan tertata dengan baik. Selain mengubah desa Suwakgual menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman, dengan tampilan yang saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat pesisir. Selain itu, tim KKP juga membantu memperbaiki jembatan atau dermaga yang dapat digunakan masyarakat sebagai tempat aktivitas bongkar muat barang dan pengangkutan penumpang dari dan antar pulau-pulau kecil, serta ditambahkan beberapa lampu sehingga dermaga semakin terlihat menarik. Sarana mandi, cuci kakus atau MCK juga tidak luput dari penataan. Perbaikan turut dilakukan agar nantinya bisa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau pengunjung yang berwisata di sekitar pantai.
Selama ini yang selalu diberi pembinaan nelayan dan pendamping ada sosialisasi perizinan kapal supaya nelayan itu memiliki surat kapal. Dan kedua ada pembinaan dan kegiatan untuk peningkatan kelas kelompok dan penumbuhan kelompok. Sebelumnya tidak ada kelompok menjadi ada kelompok, jadi mereka terbentuk di kelompok. Jumlah kelompok di Desa Suagwal ada 14 kelompok saat ini. Tapi sebelumnya cuman ada 2 kelompok di Desa Suagwal. Jadi peran penyuluh sangat penting untuk berdiskusi dan menyelesaikan. Tapi kalau bantuan dari kementerian ada bantuan pengolahan, alat-alat pengolahan untuk ibu-ibu istri nelayan, dan ada juga bantuan alat-alat ekoprint yang dibantu oleh KKP, dan ada juga bantuan rumpon pelatihan yang tahun 2021 itu untuk rumah ikan yang dipasang di tengah laut itu sudah berjalan. Dan kedua ada bantuan bumbu lipat ikan, tapi juga dia menerapkan pembuatan bumbu lipat ikan sendiri, karena untuk akses produksi sendiri dapat dijual ke luar-luar. Alhamdulillah sekarang di Tanjung Pandan sudah memakai bumbu lipat ikan. Setiap dia butuh beli, dia beli ke Kampung Nelayan Maju ini. Yang kedua ada pendampingan akses pemodalan. Sebelumnya mereka tidak tahu akses pemodalan. Akhirnya mereka dapat pemodalan untuk dimanfaatkan kegiatan nelayan seperti pembelian perahu. Sebelumnya perahu tidak sebanyak ini, cuman ada 30 perahu. Alhamdulillah sekarang ada 140 perahu. Pertama kegiatan ini untuk nelayan harus mandiri dulu, jangan hanya mengharapkan bantuan. Alhamdulillah mereka bisa mandiri, akhirnya mereka berhasil dan sejahtera untuk pendapatan mereka karena hasil tangkapan banyak karena memiliki perahu. Dari ekoprint itu ada bantuan dari kementerian, itu berupa mesin jahit dan bahan-bahan ekoprint untuk pembuatan ekoprint. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, kita harus selalu memberi binaan dan memberi pengetahuan kepada mereka untuk bagaimana cara manajemen keuangan yang baik, karena kendala nelayan ini banyak yang boros karena manajemen keuangannya kurang. Jadi kita harus memberi dia cara bagaimana pengeluaran, gimana pemasukan harus diatur, karena penyuluh itu ada pendamping mereka harus memberi kemajuan ke depannya supaya mereka bisa berhasil lagi. Beberapa kegiatan juga telah dilaksanakan di Kampung Nelayan Tomolowo. Di antaranya, bimbingan teknis alat penangkapan ikan pancing ulur penangkap ikan pelagis kecil, diversifikasi usaha nelayan pembuatan nugget, PMP ikan, teri crispy, otak-otak ikan goreng, dan teknik anyaman pembuatan tas dengan menggunakan limbah plastik. Dalam hal pembangunan sarana prasarana, kami membuka ruang kepada pihak ketiga ataupun swasta yang benar-benar berkeinginan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan seperti tadi SPBN sebagai misal. Itu mudah-mudahan mendapat dukungan dari dinas terkait maupun pemerintah pusat agar bersinergi dengan program kami tadi untuk pemenuhan kebutuhan perbekalan nelayan untuk melaut yang selama ini jujur itu masih susah didapatkan oleh nelayan Desa Suagwal. Dan juga kebutuhan akan es sebagai bahan baku pendingin untuk nelayan melaut itu saat ini masih didatangkan dari Tanjung Pandan. Sehingga kami berharap ke depan ada pihak-pihak swasta dari manapun itu yang bertikat baik bisa membangun fasilitas itu yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan Desa Suagwal. Semenjak adanya Kalaju dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini bisa memberikan bimbingan kepada masyarakat nelayan kami, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu nelayan. Kami sangat berterima kasih kepada KKP yang telah memberikan bimbingan atau pelatihan kepada kami, sejenis pelatihan cara membuat bumbu lipat, membuat
perahu, dari fiber, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang telah diberikan kepada nelayan. Bimbingan baik dari penyuluh sampai ke KKP yang telah mempermudah cara gimana mendapatkan satu tambahan ekonomi dalam rumah tangga kami. Pemerintah daerah setempat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2022 juga berencana akan membangun kawasan sentra perikanan terpadu di Kampung Nelayan Tomalawu. Kami dari nelayan Sentolokawat Kabupaten Cilacap mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian KKP yang telah membantu kepada nelayan Sentolokawat untuk program Kalaju, sehingga program Kalaju semakin bagus, semakin bersih, semoga tambah maju lagi.